wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisa Divya Rahmadianti, mahasiswi Politeknik Negeri Subang dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor pokok 10107063. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Buku ini terdiri dari 7 bab. Adapun resum dari buku ini dengan penjelasan sebagai berikut. Bab 1 tentang orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan, yang di dalamnya membahas latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, yaitu karena pendidikan nasional yang memiliki fungsi strategis, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian, pengertian kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk manusia menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dan tujuan pendidikan kewarganegaraan yaitu agar mahasiswa menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Bab 2 tentang memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia, yang di dalamnya membahas tentang identitas nasional merupakan sesuatu yang ditransmisikan dari masa lalu dan dirasakan sebagai pemilikan bersama, sehingga tampak kelihatan di dalam keseharian tingkah laku seseorang dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Proses pembentukan identitas nasional umumnya membutuhkan waktu perjuangan panjang. Di antara warga bangsa-bangsa yang lainnya tentu saja berbeda. Hal ini disebabkan oleh perbedaan latar belakang, sejarah, kebudayaan maupun geografi, di mana unsur-unsur identitas nasional diantaranya yaitu pola perilaku, lambang-lambang, alat-alat perlengkapan, dan tujuan yang ingin dicapai. Bab 3 tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Di dalamnya membahas tentang ideologi dalam arti netral adalah keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai dan sikap dasar suatu kelompok sosial atau kebudayaan tertentu. Ideologi dalam arti netral tersebut ditemukan wujudnya dalam ideologi negara atau ideologi bangsa. Hal ini sesuai dengan pembahasan Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Kemudian, ideologi mengandung nilai-nilai dasar, norma-norma, dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh masyarakat penganutnya. Karena itu, ideologi memiliki peranan sebagai dasar, arah, dan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bab 4 tentang memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Di dalamnya membahas tentang negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik dan merupakan organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara merupakan alat atau agensi dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat. Kemudian konstitusi adalah pedoman dasar yang disusun dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara agar negara berjalan tertib, teratur, dan tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dari pemerintah terhadap rakyatnya. Dan warga negara adalah warga atau anggota dari organisasi yang bernama negara. Suatu negara dikatakan sebagai subjek hukum internasional harus memiliki warga negara sebagai salah satu syarat utama. Bab 5 tentang memahami negara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Di dalamnya membahas tentang istilah negara hukum atau rule of law merupakan salah satu istilah yang muncul pada abad ke-19. Konsep demokrasi dan hak-hak asasi manusia merupakan isu pokok yang menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum yang mengharuskan adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum. Kemudian, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dan secara harfiah, istilah demokrasi mengandung arti pemerintahan rakyat, berarti rakyat berkuasa yang kemudian lebih dikenal dengan pengertian pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bab 6 tentang memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia, yang di dalamnya membahas tentang istilah wawasan Nusantara sebagai konsep wawasan nasional Indonesia berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Istilah wawasan Nusantara itu sendiri berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi. Kemudian nusa yang berarti pulau-pulau dan antara yang berarti diapit di antara dua hal.
Dan wawasan Nusantara berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Dan bab yang terakhir yaitu bab 7 tentang memahami ketahanan nasional dan integritas nasional Indonesia. Di dalamnya membahas tentang ketahanan nasional adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditunjukkan untuk menghadapi segala ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Serta integritas nasional itu sendiri adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Mengintegrasikan berarti membuat, untuk, atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang semula terpisah-pisah. Dari uraian-uraian bab tadi, isi buku pendidikan kewarganegaraan untuk pendidikan tinggi ini berisi materi-materi yang membahas mengenai pendidikan kewarganegaraan yang merupakan mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Melalui pendidikan kewarganegaraan, bangsa ini dapat mempersiapkan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan buku pendidikan kewarganegaraan, warga negara sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, menghargai kemajemukan, berpartisipasi positif bagi kemajuan bangsa, cinta tanah air, sehingga di masa yang akan datang setiap insan di negara ini betul-betul menjadi warga negara yang diharapkan. Ya, resume buku ini saya buat untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.